Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Lukita, saya dari KPI 5D. Di sini saya akan bercerita secara monolog tentang perkuliahan daring atau perkuliahan online. Dan tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah retorika dakwah. Jadi saya berharap semoga teman-teman dan juga ibu dosen itu enjoy melihat video saya. Ya, ibu dosen saya tuh memilih sebuah tema yang sangat-sangat sensasional, yaitu perkuliahan daring atau perkuliahan online yang memang sudah selama 1 tahun lebih ya. Aku bahkan juga teman-teman semuanya itu mengalaminya gitu. Banyak cerita suka dan duka di balik perkuliahan online ini. Dan saya rasa mungkin versi dari tiap mahasiswa itu beda-beda ya. Pasti bakalan menarik banget kalau dijabarkan secara gamblang dalam bentuk cerita kayak gini. Bahkan kalau saya cerita tentang pengalaman hidup saya ketika kuliah online, mungkin gak akan cukup ya 1 jam aja, mungkin bisa lebih, tapi ya karena ini tugas, jadi saya akan menceritakannya secara inti-intinya aja. Nah, ketika saya membayangkan dengan yang namanya perkuliahan online itu, saya bayanginnya perkuliahan online itu mungkin kita bisa nih kuliah di rumah sambil rebahan, sambil makan, sambil tidur-tidur main HP, kayak sebegitu nyamannya gitu kita kuliah online. Tapi ternyata ya, ketika sama Gusti Allah ini dikasih sebuah berkah yang namanya corona ini, COVID, jadinya kita kuliah online bisa 1 tahun lebih di rumah. Dan itu tidak seenak atau segampang yang saya bayangkan. Karena beban yang saya angkut itu ternyata lebih besar ketika saya kuliah offline. Kalau kuliah offline, kita itu ketemu dosen, ketemu teman-teman, kita bisa jajan bareng teman, kita bisa ngerjain tugas bareng teman. Kayak merasa memang inilah kehidupan perkuliahan yang sesungguhnya. Jadi kayak asik aja gitu, kita diskusi sama dosen secara langsung. Terus kayak puas gitu loh, kalau mau tanya-tanya sama dosen, sama teman tuh puas banget kalau kita ketemu gitu kan ya. Terus kalau ada tugas-tugas di kuliah itu meskipun banyak, kita tuh kayak nggak ngerasa berat karena kita bisa ngerjain bareng teman, di kosnya temen sambil makan dan lain sebagainya. Namun ketika di rumah itu berbanding 180 derajat. Jadi ketika di rumah, ketika ada tugas yang banyak banget, apalagi kan karena emang ini tuh sampulnya, covernya kuliah online, yang pasti dosen tuh pasti akan memberikan banyak tugas gitu kan ya kepada kita. Nah, itu tugasnya tuh kayak berasa ngumpul jadi satu, berat gitu loh di pundak kita, kayak cuma kita sendiri yang nanggung gitu. Terus seandainya ada diskusi ataupun pembelajaran via Zoom ataupun Google Meet ataupun WhatsApp, entah kenapa menurut saya feel-nya tuh kayak kurang dapet gitu, karena kita nggak bisa ngelihat orangnya langsung. Mau diskusi apapun kalau lewat internet gitu kan pasti ada yang namanya gangguan, entah itu nanti gangguannya tuh jaringannya sulit atau apa gitu, jadi kayak kurang ngena gitu kuliahnya. Terus menurut saya kuliah online itu atau kuliah daring itu tuh menurut saya pelajaran-pelajaran yang dikasih tuh nggak tahu kenapa, mungkin apa cuma saya aja nggak tahu, kayak nggak masuk gitu loh di kepala kita tuh, kayak ya udah cuma kuliah sekedar gitu-gitu aja gitu, kayak nggak nempel gitu di otak, jadi kayak ilmunya tuh sedikit ngawang. Tapi untuk yang kayak gini mungkin bisa diminimalisir dengan kita tuh belajar sendiri lebih giat gitu ya di rumah. Kurang lebihnya kuliah online tuh kehidupannya kayak gitu ya. Nah, di sini kuliah daring atau kuliah online itu juga ada hambatan juga, bahkan dari keluarga kita sendiri. Untuk teman-teman yang emang keluarganya tuh bisa menerima atau tahu jadwal kita kuliah tuh hari ini, jam itu, bisa pengertian, mungkin itu bersyukur banget ya kalian bisa dimengerti kayak gitu. Tapi beda banget sama anak-anak yang apabila di rumahnya tuh orang tuanya mungkin kurang mengerti, ya udah dikasih tahu tapi mungkin ya namanya orang tua ya, mungkin mereka lupa atau nggak ngerti gitu kalau kita tuh jadwalnya kuliah, tapi mereka tuh tetap kadang biasanya waktu kita kuliah mereka tuh tetap kayak ayo dong sini bantuin ini, bantuin kerja ini, bantuin ngelakuin ini, ngelakuin itu gitu. Jadi kita tuh nggak fokus kuliahnya, mau fokus kuliah tuh juga gimana, kita biasanya malah sering-sering kayak lupa absen gitu kan, karena emang biasanya kan absennya di e-learning ataupun di mana gitu ya. Karena kita udah disibukkan dengan pekerjaan sampingan itu, jadinya kita lupa sama kuliah kita gitu. Belum lagi nanti kalau di rumah itu ada hambatan kayak mungkin ya kita nggak tahu ya, ada permasalahan di rumah, terus kita lagi kuliah, kayak kuliahnya tuh jadi nggak mood, jadi kayak aduh males nih kuliah, lagi ada masalah gitu. Kalau kita kuliah offline, kalau ada masalah di rumah, biasanya waktu kita pergi ke kuliahan itu kayak hilang gitu, karena ketemu teman-teman kan bisa cerita-cerita atau kayak gimana. Tapi kalau dalam masa kuliah online kayak gini, kayak udah dipendam sendiri aja masalah-masalah yang kita hadapi gitu. Kadang ada juga nih orang tua yang suuzon kepada anaknya ya.
Ini bukan serta-merta saya menyalahkan para orang tua ya, enggak. Tapi kadang orang tua tuh ngelihat anaknya tuh cuma di kamar, mainan HP, mainan laptop aja. Padahal di situ kan kuliah, ngerjain tugas-tugas yang belum selesai ya. Tapi mereka menganggapnya kayak kamu ini satu hari itu cuma HP-an aja, laptopan aja di kamar, nggak ngapa-ngapain. Ya padahal kita tuh ngapa-ngapain gitu, ngerjain tugas gitu loh. Kadang mau aktivitas yang lainnya juga kadang kita udah capek dengan tugas-tugas kita kuliah gitu ya, mau mungkin beres-beres rumah itu mungkin capek, kebawa capek, jadinya tuh orang tua mungkin agak kesel gitu ya sama kita. Tapi ini bisa juga diminimalisir dengan kita ngobrol baik-baik dengan orang tua gitu ya. Apalagi kalau kuliah online terus apabila ada Zoom atau Meet gitu, kita punya adik-adik banyak, apalagi kayak saya nih ya, adik saya tuh banyak banget, nggak banyak sih, cuma 2 tapi kecil-kecil gitu, biasanya ikut masuk dalam frame Zoom atau frame Meet, pengen ikut-ikutan gitu. Jadi ya begitulah variasi dari kuliah daring atau kuliah online gini. Nah menurut saya kuliah online ini juga kayak menambah beban mental gitu sih menurut saya kepada mahasiswa. Kita tuh jadi kayak banyak overthinking, banyak mikir, banyak kepikiran hal-hal yang gak penting. Kuliah tuh jadi kayak udahlah males gitu loh, karena kuliah online gitu. Kadang gak banyak juga teman-teman mahasiswa tuh yang kayak menyepelekan, aduh kan kuliahnya cuma online, ya udahlah aku nyambi main lah atau aku sambil ngapain gitu. Jadi nggak banyak juga teman-teman yang masa kuliah daring ini mereka tuh ambil pekerjaan part time gitu, karena kan ya emang ketika kuliah online kan nggak dikasih uang saku ya tuh sama orang tua. Yang pasti kita kan berusaha, nggak enak dong kalau di rumah terus cuma Pak Bu minta uangnya dong, kan nggak mungkin. Jadi teman-teman tuh inisiatif sambil kuliah online ini mereka ambil kerja part time juga. Menurut aku itu sih bagus-bagus aja sih, tapi ngaruhnya tuh takutnya ke kita juga, kita capek terus kita nggak fokus waktu kuliahnya gitu. Tapi menurutku ada juga sisi positif dari kuliah online ini yang menurutku bisa kita ambil ya. Ketika kuliah online kita kan masih ada, istilahnya kan kita di rumah terus ya, nggak pergi ke kampus. Nah di situ kita bisa ngelakuin hal-hal yang mungkin jadi passion kita, entah kita tuh jualan online, kita bisa fokus jualan juga, kita punya project-project di rumah, kita bisa ngerjain project-project kita, entah kita mau ngonten-ngonten apa di rumah, bikin-bikin apa, kayak nggak tahu kenapa ketika kita tuh di rumah itu kuliah online lebih kreatif gitu loh, pengen ngelakuin ini, ngelakuin itu jadi bebas, karena kan nggak ada tanggungan buat pergi ke kampus gitu kan. Jadi kesimpulannya, kuliah online atau kuliah daring itu menuntut kita untuk lebih kreatif dalam segala hal ya. Entah itu menjaga hubungan kita dengan orang tua, terus kemudian gimana caranya kita menghadapi permasalahan-permasalahan diri kita, kemudian memanfaatkan waktu yang baik di sela-sela, kayak nggak ada kuliah nih waktu ini, enaknya ngapain ya sambil nunggu jam berikutnya. Jadi ini adalah tentang bagaimana kita bisa mengatur diri dan juga mengatur waktu kita dengan baik. Ya mungkin itu yang bisa saya ceritakan tentang perkuliahan online. Sebenarnya masih banyak sih, tapi ya udah sementara ini aja dulu. Dan semoga teman-teman suka dan ada manfaat yang diambil dari perkuliahan online ini. Semangat ya buat teman-teman yang udah 1 tahun lebih kita kuliah online, dan bahkan kita sekarang udah semester 5 nih ya, sebentar lagi udah semester 6-7 udah mau selesai kuliahnya, tapi kita kayak kuliahnya online gitu, kayak greget, pengen kan ya sebenarnya kuliah offline, tapi ya gimana, kita kan harus mengikuti kebijakan dari kampus gitu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita tentang perkuliahan online dari saya, Indra Lukita. Terima kasih sebelumnya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.